Yuk, sekarang kita masuk topik ketiga nih, yakni tentang transformasi digital. Aku akan mengajak teman-teman untuk mengupas satu persatu tentang transformasi dan digital. Menurut KBBI, transformasi adalah perubahan rupa, baik itu bentuk, sikap, fungsi, dan sebagainya. Membayangkan dunia tanpa digital sepertinya mustahil digambarkan, karena sepertinya digital ini sudah menyatu dan lebur dalam kehidupan kita. Faktanya, 6 dari 10 manusia hari ini menggunakan internet. 40% dari jam bangun kita ada di dalam internet. Bahkan teman-teman, di kemudian hari akan ada kacamata khusus untuk melihat web di depan mata kita. Perubahan digital ini juga terjadi pada perilaku pelanggan. Tahukah teman-teman, 81% pelanggan akan melakukan pencarian secara daring atau online sebelum memutuskan pergi ke toko. Ini mempengaruhi cara kamu berjualan juga loh. Bila teman-teman baca dari 3 definisi ini tentang transformasi digital, dapat dirangkum sebagai berikut. Pertama, transformasi digital atau digital transformasi mencakup penggunaan teknologi yang mengubah proses bisnis. Kedua, melibatkan semua aspek kehidupan manusia, serta menyusun ulang proses-proses terdahulu sehingga bisa menjadi lebih efisien dan efektif. Apa aja sih pendorong transformasi digital? Pertama, penghematan biaya. Kedua, mendapatkan dan mempertahankan pelanggan. Dan terakhir, menyesuaikan dengan tren, pasar, dan kebutuhan pasar. Lalu, apa saja manfaatnya bagi kita? Pertama, sebagai sumber profit. Dengan transformasi digital, kita bisa jualan di mana saja. Nggak perlu nunggu di satu tempat. Kamu bisa jualan melalui platform media sosial, marketplace, atau media lainnya. Kedua, keamanan data. Dengan menggunakan mitra apps, data pelanggan nggak mudah bocor. Dan terakhir nih, peningkatan produktivitas. Karena dengan adanya otomasi, pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya manual dapat dialihkan ke sistem. Sekarang kita masuk pada contoh transformasi digital yang dilakukan oleh beberapa perusahaan. Pertama, Home Credit Indonesia. Home Credit sendiri sudah melakukan banyak perubahan dalam melayani kebutuhan pelanggan. Misalnya, proses pengajuan yang singkat, mempromosikan produk di sosial media, bahkan branding kita juga berubah loh teman-teman. Ingat gak logo kita? Dulu itu seperti kulkas. Sekarang logonya sudah yang lebih kekinian dan friendly. Produk home credit juga semakin banyak dengan adanya SAI dan komoditas baru. Ini juga bertujuan untuk melayani kebutuhan pelanggan. Contoh lain nih selain Home Credit Indonesia, yaitu Netflix dan juga Gojek. Teman-teman tahu nggak sih, Netflix itu pada tahun 1997 mereka itu jualan DVD loh, rental DVD. Ya, dulu Netflix memulai karir bisnisnya sebagai penyewa DVD. Namun pada tahun 2007, Netflix melakukan ekspansi dengan menciptakan layanan online streaming, hingga menjadi salah satu layanan online streaming yang paling populer hingga saat ini. Bisa dibilang, keputusan Netflix saat itu sangat bijak dengan mengembangkan bisnisnya sangat baik. Bayangkan teman-teman, saat ini banyak para pengusaha DVD yang gulung tikar karena tidak mampu untuk berjuang atau berkompetisi di bidang bisnis. Lalu siapa sih yang gak kenal dengan Gojek? Yang awalnya hanya bisa mengantar orang dengan roda 2, lalu berkembang dengan kendaraan roda 4. Sekarang bisa kita lihat perkembangan Gojek. Banyak aspek-aspek kehidupan masyarakat yang terpenuhi atas kehadiran Gojek. Transformasi bukan hanya di sektor bisnis ataupun perusahaan. Contohnya nih, siapa yang gak kenal K-pop satu ini? BTS. Pada tahun 2013 saat BTS terbentuk, mereka itu awalnya grup hip hop loh teman-teman. Lihat deh, dandanannya ala-ala gotik gitu. Nah, manajemen BTS melihat perubahan yang ada di masyarakat ataupun fans-fansnya. Kesempatan inilah yang akhirnya mengakibatkan BTS bertransformasi dan bisa bertahan sampai saat ini menjadi grup besar secara global.
Sama seperti gunung es yang mungkin dilihat orang hanya puncaknya atau luarnya saja. Pada dasarnya, gunung es itu punya fondasi yang sangat kuat, yaitu adanya kedisiplinan, kerja keras, dan pengorbanan yang menciptakan keberhasilan yang ada pada puncaknya. Dari pembahasan kita tadi, ada 3 hal yang menjadi poin penting. Pertama, perubahan mungkin berat pada awalnya, namun akan indah pada akhirnya. Yang kedua, transformasi bukanlah akhir dari segalanya. Transformasi adalah suatu perjalanan. Yang terakhir, dikutip dari buku The Magic of Thinking Big. Kutipannya sebagai berikut. If you believe you can do it, the how to do it will develop. Yang artinya, jika kamu yakin bisa melakukannya, maka otak kita secara kreatif akan mencari cara bagaimana menghadapi. Jadi, transformasi bukanlah akhir, namun suatu perjalanan. Sebagai penutup, sadari bahwa perubahan akan selalu terjadi seiring dengan perkembangan teknologi, perubahan tren, dan juga gaya hidup. Kedua, pelajari dan perkuat diri teman-teman dengan growth mindset. Growth mindset akan mendukung kita dalam menghadapi perubahan. Yang terakhir, ketiga, transformasi digital membantu kehidupan banyak orang untuk segala aspek. Mari kita eksplorasi dan manfaatkan dunia digital untuk keuntungan kita. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan.